Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia, sahabat MK, masih bersama dengan Pak Wasmin. Di pagi hari ini kita membahas berkaitan dengan anak agar bisa kebal bullying ya, sahabat MK ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bertanya, ini bolehkan nama, usia, alamat, serta pertanyaan Anda, sahabat MK. Pak Wasmin, mungkin kita sambil ya menyapa sahabat MK sambil membahas poin-poin berikutnya barangkali. Ini ada sahabat MK yang bergabung di 0838446 sekian. Ini katanya anaknya tidak mau sekolah, bahkan ingin pindah sekolah karena ada temannya yang suka nyuruh nulis. Nih Pak Wasmin. Ya itu kelas berapa ya? Nggak kasih tahu ya Teh? Nggak dikasih tahu, kayaknya masih SD-an mungkin Pak Wasmin ya, kayaknya nyuruh-nyuruh nulis kan kalau anak. Ini bentuk bully juga sebetulnya. Jadi dia figur otoriter gitu yang nyuruh-nyuruh. Nanti juga bukan hanya nyuruh nulis, tapi juga kadang nyuruh-nyuruh yang sifatnya jadi anak kita jadi kayak terintimidasi gitu. Ngerjain PR-nya gitu ya Pak Oh, Wasmin. bukan nyuruh nulisnya sebetulnya, tapi bentuk dominannya itu loh yang sok bosi, sok dominan itu yang membuat anak kita tertekan. Nah, pertanyaannya apa ini? Apakah dipindahkan saja atau apa nih pertanyaannya? Nggak ada ya? Gimana Pak Wasmin? Ada pertanyaannya nggak atau cuma cerita aja? Iya, mungkin ini bagaimana kali mengatasi anaknya yang ingin pindah sekolah karena ya tadi ada anak lain yang suka nyuruh dia nulis, jadi nggak mau sekolah. Ya, ini kesempatan sekali lagi. Barusan ini kita jadikan sebagai bentuk mata pelajaran yang sangat penting. Itu dulu yang ada di benak orang tua. Soalnya kalau nanti dia kita pindahkan aja gitu ya, ini nggak jadi pelajaran buat dia. Dia nggak akan belajar menyelesaikan masalah, tapi belajar lari nanti dari masalah. Nah, problemnya apa? Problemnya di sekolah yang baru pun, bahkan mungkin sekolah Islam yang mahal pun ya. Apakah tidak ada anak-anak yang kayak gitu kan? Kan tetap aja ada, lingkungan itu akan tetap ada. Tadi logika virus kayak gitu ya, akan tetap ada. Jadi kalau Bapak Ibu yang penanya barusan menginginkan strategi imunisasi, kalau Anda memindahkan sekolah itu namanya strategi sterilisasi. Anak kita disterilkan dari pergaulan yang membuli dia. Nah, kalau kayak gitu nanti dia nggak akan belajar. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Tadi dari poin pertama ya, tunjukkan, latih dia untuk pede. Biasanya anak-anak kalau mulai pede itu kalau ada challenge-challenge yang diselesaikan. Kalau bahkan ada beberapa sekolah termasuk di Anak Langit mengadakan super camp ya kan. Super camp itu ada challenge tuh untuk membuat dia lebih pede. Karena ketika dia bisa menaklukkan ketakutan menghadapi challenge, dia akan lebih tiba-tiba merasa dirinya lebih hebat gitu, lebih kuat. Jadi pesan saya pertama, tumbuhkan kepercayaan diri pada anak gitu, besarkan hati anak. Yang kedua yang buat anak kita menjadi lebih pede biasanya ada prestasi-prestasi tertentu. Nah, makanya daripada memindahkan anak, mendingan kita carikan ajang bakat dia itu apa sih gitu. Fokuskan ke bakat itu gitu. Ya sementara sebelum dia punya bakat itu ya bisa kita, kalau dia sudah sangat tertekan, bisa kita lakukan yang teknik yang ke-10. Teknik ke-10 itu laporkan ke pihak yang berwajib. Nah, dalam konteks sekolah ya sampaikan ke wali kelasnya, ini mohon apakah benar Bu, saya juga nggak langsung percaya juga ke anak saya. Katanya dia pengen pindah sekolah gara-gara di situ dia ada anak yang suka merintah-merintah termasuk nulisin tugas, nulisin PR gitu. Apakah benar apa enggak saya nggak tahu, saya hanya dengar dari anak saya gitu. Gimana ya Bu, ya apa yang harus saya lakukan gitu. Nah, sampaikan ke orang yang kalau emang benar-benar sudah sangat ini ya, sangat berwajib gitu ya. Hanya yang kayak gitu-gitu apalagi sekolah negeri kadang-kadang kurang efektif ya laporan ke gurunya gitu. Kenapa ya kurang efektif? Karena mungkin muridnya juga banyak dan gurunya juga nggak bisa memperhatikan satu persatu kan. Guru perlu melihat kejadiannya persis kan. Iya, iya, Tuh. Kan betul berarti betul. yang harus bisa melindungi
diri anak kita ya dia sendiri gitu. Pas kejadian itu dia harus bisa melakukan teknik yang teknik yang saya loncat aja ya karena ini langsung kejadiannya. Jadi teknik yang kelima yaitu gunakan suara yang lebih tegas ya, cara menolak lebih tegas, nggak mau gitu. Resikonya apa kan? Paling resikonya dia akan diolok-olok apa enggak. Kamu kerjakan sendiri biar kamu juga terlatih gitu bilang gitu. Tapi dengan nada yang tegas. Tegas itu tidak keras membentak atau menimbulkan reaksi perlawanan, tapi tidak juga melemah gitu. Jadi dilatih di rumah gitu. Nggak mau saya juga capek, biar kamu juga terlatih dong gitu. Ayo gitu. Oh kamu nanti awas lo. Misalnya ibunya yang jadi figur itu, awas lo. Awas kenapa emang gitu. Gitu aja. Jadi dilatih anak kita itu untuk bersuara tegas. Tadi yang pertama udah 4 poin ya dari 10 itu. Yang pertama latih kepercayaan diri. Terus yang kedua grup pertemanan. Punya grup pertemanan. Yang ketiga kalau sudah nggak kuat tadi laporkan ke pihak berwajib. Kalau dalam hal ini ke guru kelas gitu ya. Dan yang keempat dilatih untuk bersuara tegas, bukan cemen. Nah inilah salah satu kekurangan anak mami ini, anak yang selalu dimanja gitu, apa-apa ke mami gitu, nanti juga cengeng dia di kelas. Suka merengek ya Pak Wasmin. Gitu. Makanya anak saya alhamdulillah nih dari kecil juga nggak ada anak mami lah gitu. Mungkin perkataan Imam Ali ketika anak kecil jadi raja gitu, besar jadi prajurit gitu, besar lagi jadi teman atau apa, itu mungkin nggak dimaksudkan untuk ini ya. Jadi anak saya dari kecil juga sudah mulai bersihin kamar sendiri, mulai bahkan kalau sudah tugasnya dikerjakan sama kakaknya dia bersihin kamar saya gitu. Jadi boleh dong orang tua nyuruh ngebersihin kamarnya oleh anaknya yang dia beri nafkah gitu. Ini kan nggak banyak orang tua yang manja-manjain anak gitu. Jadi kayak anak mami buka tutup botol aja, tutup botol segitu aja ke mamahnya. Saya suka larang tuh, no. Misalnya dia minta ke kakak, jangan bantu. Dia biar latih ototnya gitu. Buka tutup botol aja ke kakaknya gitu. Manja-manja. Ini yang membuat dia nanti nggak terlihat pede di temennya gitu. Berlatih nanti di rumah Bu, bersuara tegas tuh. Tidak, biar kamu juga latihan gitu. Aku juga lagi capek gitu. Kamu dasar jelek misalnya. Jadi orang tuanya yang ngelatih role play gitu loh. Dilatih role play. Kurang tegas, lebih tegas lagi. Soalnya lebih tegas lagi gitu, dilatih role play. Baik. Insyaallah. Ya. Bisa diterapkan ya untuk bisa role play. Langsung latihan hari ini ya Bu ya. Baik. Dan ini Pak Wasmin, ini ada Mama Fatimah bertanya katanya. Mama Fatimah ini punya anak laki-laki, umur 9 tahun, kelas 4 SD. Terkadang suka merasa kesal nih ibunya, karena anaknya ini suka ditindas dengan temannya yang lebih kecil dari anaknya tersebut. Mau disuruh, pemalu banget, tidak punya pendirian sendiri. Kalau main, temennya yang ngajak duluan dari usia PAUD seperti itu. Nggak mau ikutan kegiatan, selalu menyendiri. Apa yang perlu dilakukan? Nggak tahu apa yang salah dalam mendidik anak. Terkadang Mama Fatimah ini suka marah. Kenapa sih mau disuruh sama anak-anak kecil gitu? Iya, ini kemarin ini mungkin sama atau mungkin bisa berbeda konteksnya ya. Jadi ada orang tua gitu yang datang bawa kakak dan adiknya gitu. Memang adiknya itu perempuan dan lebih gitu, istilah Sunda itu apa ya, rancinges gitu ya. Meskipun adiknya dan bahkan perempuan lebih rancinges teh lebih lincah gitu, lebih pede gitu ya. Kakaknya malah yang ngikut-ngikut adiknya gitu. Bahkan sering ngalah ke adiknya gitu. Kenapa coba Bu gitu? Ya kenapa Pak? Ya kan ibu yang tahu sehari-hari sama ibu gitu. Nah mulai nyadar gitu. Ibunya mulai nyadar ketika saya bilang gini, ya Bu ini harus dilatih lebih belajar nolak, dilatih lebih pede gitu. Nanti soalnya kalau dia ngalah ke adiknya aja ngalah gitu, nanti dia kena emah loh Bu. Nanti gedenya punya penyakit bawaan mah. Orang yang biasa ngalah sebetulnya dia nggak ikhlas itu kena emah Bu. Saya bilang gitu. Oh gitu ya Pak. Kemudian dia megang perut. Saya juga punya emah.
Dan emang saya di lingkungan keluarga saya emang suka ngalah Pak Wasmin. Nah, jangan-jangan niru ibu ini saya. Ini niru ibunya ini mungkin. Iya dia Pak ya. Jadi emang saya juga kadang-kadang kalau lagi berkelahi dengan adiknya, saya minta dia ngalah sebagai kakak. Nah, nggak boleh Bu, nggak boleh mentang-mentang adik harus selalu dimenangkan gitu, kakak harus selalu ngalah. Nggak lihat konteksnya dong. Kadang-kadang kita juga harus lindungi kakaknya dari penjajahan adiknya. Kadang-kadang kan anak yang laki yang besar suruh ngalah, udah kamu udah gede ngalah aja ke adik. Nah, ketika kakaknya mulai ngalah dan jadinya ditindas, ibunya jadi pusing sendiri. Kenapa anak saya jadi ngalah ya? Ibu kan yang ngajarin dulu. Jadi kita itu nggak ada ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu kisos gitu. Kisos Kak. Jadi kalau misalnya adiknya jolimin gitu kakaknya, kamu boleh balas tapi kalau memaafkan lebih baik. Oh gitu ya Pak. Nah bapaknya, oh harus ada kalimat tambahan itu. Iya Pak. Soalnya kalau misalnya contoh, kamu boleh balas, seolah-olah balas wajib, nggak ada alternatif memaafkan. Itu juga nggak harus gitu. Tapi kalau misalnya harus ngalah, kamu maafin aja, maafin, nggak boleh balas. Nggak adil dong hidup ini, dia udah sakit kok. Dia sakit kok, nggak dikasih pilihan untuk balas, nggak boleh. Jadi dia kasih pilihan untuk balas, tapi memaafkan lebih baik gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kayak misalnya adiknya diledekin sama kakaknya loh. Oh, ayah, ya lawan. Tapi ayah aku udah lawan, tapi dia balik lagi mukul. Akhirnya aku pegangin kakaknya, sok pukul. Kamu boleh mukul atau memaafkan. Pas dia udah ngangkat tangannya, yaudah aku maafin aja, udah selesai, bagus. Artinya dia punya kesempatan untuk memilih juga ya Pak Wasmin ya. Menuntut keadilan gitu. Tapi memang memaafkan lebih baik. Itu hukum Islam, bukan tampar kaki kanan, kasihkan kaki kiri gitu. Itu bukan ajaran Islam, nggak tahu agama apa itu yang ngajarin kayak gitu, ngalah. Enggak, kalaupun kita memaafkan karena sudah punya kesempatan untuk membalas, kita maafin. Tapi kalau kita nggak punya kesempatan untuk membalas, pura-pura maafin, itu nggak sungguh-sungguh maafin, itu dia tertekan, dia takut, akhirnya dia terpaksa memaafkan. Nah yang kayak gitu-gitu bisa kena itu ngalah terus. Entah di lingkungan keluarga ngalah. Coba diperiksa Bu, kenapa anak ibu, apakah mungkin orang tuanya atau apa, coba diperiksa. Nah kalau memang nggak ketemu juga boleh deh konsultasi lebih lanjut apa, karena fitrahnya kita itu nggak kayak gitu kok. Fitrahnya kita itu balance, seimbang ya. Kita juga berhak membela diri, kita juga berhak memaafkan gitu ya. Nggak bisa kita ngalah terus gitu. Nanti jadi terzolimi dong kitanya gitu. Iya, betul. Nah barusan contoh kasus seperti itu, apakah sama? Kalau sama, diubahlah pola asuh di rumah. Mulai dari rumah diubahnya gitu. Barangkali ketika ya disuruh ngalah, akhirnya dia tidak memperjuangkan haknya juga ya Pak Wasminnya, minder. Ya udahlah, pasti aku lagi yang disalahin gitu ya Pak Wasminnya. Akhirnya ya itu tidak mau bergaul, barangkali seperti itu. Iya. Mungkin bisa dicek ya ini dicek, untuk mama dari bapaknya atau dari ibunya atau apa sih yang salah dari saya, coba. Tadi contohnya mungkin bisa menjadi ini ya, penemuan bagi ibu ya. Baik, insyaallah. Ini sebetulnya masih ada beberapa juga sahabat MK yang bertanya, dan juga pembahasan kita belum selesai Pak Wasmin ya, untuk bekal-bekal ya berkaitan dengan yang bisa diberikan kepada anak agar kebal bullying. Tapi waktu kita terbatas, sahabat MK. Karena ini ternyata bahas kebal bullying beranak ya, kayak percaya diri itu jadi tema sendiri bisa. Betul. Karena ini bisa menjadi salah satu PR juga nih untuk orang tua. Kalau misalnya anaknya ternyata belum tumbuh rasa percaya diri, atau misalnya sebagai pertanyaan, Pak anak saya nggak pede-pede begitu ya Pak Wasmin ya. Iya, betul. Dan akhirnya menjadi sasaran untuk ya bully ini sahabat MK. Baik, sepertinya mungkin akan ada episode berikutnya ya Pak Wasmin ya. Tetap stay tune ya di MKFM jam Selasa jam 7:30 ya. Tahun baru nanti ada perubahan jadwal ya kemungkinan teh ya. Iya, nanti akan ada informasi kembali nih untuk jadwal bersama dengan Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis. Pak Wasmin terakhir sebagai closing sementara statement. Kalau nggak salah di jam 10 ya, tapi nanti ada update-nya tentunya ya. Iya,
nanti diinformasikan untuk sahabat MQ. Ya. Pak Wasmin, terakhir sebagai closing statement ada yang disampaikan untuk sahabat MQ nih Pak Wasmin? Ya, sahabat-sahabat, bullying ini akan selalu ada dalam kehidupan kita dan anak-anak kita. Maka strategi untuk membuat anak kita kebal harus dimulai dari internal anak kita sendiri, dimulai dari keluarga kita sendiri. Kalau di rumah ada terjadi bully kakak dan adik, atau orang tua bully anak, mari kita sadari, jadikan anak kita percaya diri, jadikan anak kita jalannya lebih tegak, pundaknya lebih ngangkat, dadanya lebih membusung. Kalau bicara natap mata lawan bicara, kalau bicara lebih tegas, nggak meleyek-meleyek gitu, peliak-peliek gitu. Latih anak kita mulai dari hal-hal teknis itu. Mudah-mudahan minggu depan kita bahas lebih lanjut ya. Dan yang ingin kopi darat tanggal 25 hari libur tuh 25 Desember kita ada pertemuan di The Java Hotel ya. Bahas hypnotic goal setting 1 hari untuk mempersiapkan 2022. Mudah-mudahan bisa gabung ya sahabat-sahabat ke 0811 225 002. 0811 225 002 dan yang sedang mencarikan anaknya untuk prasekolah maupun SD di wilayah Bandung Timur, di daerah Cinunuk, Cileunyi, Jatinangor, Cibiru, Ranca Ekek, daerah-daerah dekat-dekat Bandung Timur, silahkan daftar ke 0811 225 002 ke Anak Langit ya, 0811 225 002. Terima kasih Teh Aulia. Baik. Jadi untuk Anda sahabat MQ yang kali ini sudah bergabung tapi belum sempat kami sapa, nantikan di pekan berikutnya ya, insya Allah akan ada bersambung pembahasan kembali nih bersama dengan Pak Wasmin. Terima kasih Pak Wasmin di pagi hari ini sudah menemani, sehat selalu Pak, dan selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.